perbuatan Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam negara hukum negara, yaitu kepada Dodi Reza Arifudin selaku Bupati Musi Banyuasin. Kami didakwa dengan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 5 dan pasal 13 gitu. Terhadap dakwaan tersebut ya kami sudah mempersiapkan strategi untuk membela dari klien kami. Tapi ya terus terang karena ini sudah sikapnya OTT ya, dan juga fakta-fakta hukumnya juga memang seperti itu. Jadi sepertinya ya kami tinggal mengikuti apa yang sudah didakwakan, dan kami akan buktikan apakah itu keterkaitan tersebut. Karena kan di sini didakwa bersama-sama dengan Dodi, dengan Herman Mayori, dengan Edi Umari gitu. Nah, cuman ya itu tadi kita akan buktikan di persidangan kan apakah ada hubungan langsung antara klien kami dengan Dodi gitu. Karena kan di sini dakwaan penuntut umum mengatakan memberikan langsung ataupun tidak langsung. Itu ada bahasa yang nanti akan kita sama-sama buktikan di persidangan apakah itu bisa dikatakan pemberian suap oleh klien kami, karena kan itu harus dibuktikan dengan saksi-saksi lainnya itu. Bu, dari 4 tersangka ini kan klien kita yang pertama kali disidang, apakah kita akan mengajukan justice? Pemberian suap oleh klien kami, karena kan itu harus dibuktikan dengan saksi-saksi lainnya itu. Bu, dari 4 tersangka ini kan klien kita yang pertama kali disidang, apakah kita akan mengajukan justice collaborator? Iya, sebenarnya kita sudah mau ajukan hari ini, kita akan sampaikan. Tadi kita lewat umum dulu, nanti setelah diterima majelis hakim mungkin minggu depan nanti kita akan memohonkan secara resmi karena hakim mungkin sudah terima dari surat permohonan kita. Jadi ada 2. Yang pertama itu adalah surat justice kolaborator, yang kedua adalah permohonan penempatan dari penahanan klien kami agar dapat dilakukan di Palembang. Mengingat ya kami akan memaksimalkan pembelaan terhadap klien kami. Terus yang kedua juga domisili dari pengadilan ini kan di Palembang gitu. Jadi kami agak kesulitan untuk koordinasi dalam pembelaan apabila tetap dilakukan di penahanan di Jakarta. Bu, dari dakwaan JPU tadi disebut kalau klien kita dimintai 10% itu, tanggapan ini? Ya kamu melihat di sendiri kan bukan 10% aja loh. Iya. Ada 10%, ada 3 sampai 5%, ada 3%. Ya kalau dilihat sih klien kami ini sebenarnya korban dong. Ya korban sistem lah begitu. Ya gitu. Sudah sempat berkomunikasi dengan terdakwa Bu sebelumnya Bu? Sebelumnya kita sudah sempat berkomunikasi dan intens kita zoom terus untuk dalam pemaksimalan pembelaan ini. Ada nggak dia ngungkapin bahwa akan mengungkap siapa-siapa aja nanti yang diseret kalau JC-nya itu dikabulkan? Sebenarnya sih dari awal penyidikan kita sudah JC dan kita sebagaimana saudara media melihat sini bahwa jaksa penuntut umum bisa mendakwakan ada pemberian kepada si A, si B, si C, itu sudah JC semua dengan nilai-nilai yang sangat fantastis ya, 4, sekian, akurat banget loh gitu loh. Terkait dakwaan ini untuk terdakwa Suhendi, bagaimana Bang, pasal apa yang dikenakan pada yang bersangkutan? Baik, jadi pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah resmi membacakan surat dakwaan ya kepada terdakwa Suhendi ya, selaku pemberi. Kemudian dengan surat dakwaan ini kami mendakwakan dengan pasal 5 ayat 1 UPA dan untuk pasal 13. Berapa jumlah pemberian pada Seluruh 3 terdakwa? Baik, terkait dengan pemberian yang diberikan oleh terdakwa kepada beberapa pihak, tadi dalam dakwaan kita totalnya adalah 4.427.550.000 ya. Nah, dari pemberian itu ada yang diberikan kepada Pak Dodi ya selaku bupati sebesar 2.611.550.000, kemudian ada Pak Herman Mayori sebesar 1.089.000.000, kemudian dengan Pak Edi Umari 727 juta, seperti itu. Jadi 4 proyek itu nilai totalnya berapa Bang? 4 proyek yang disebutkan tadi Pak. Berapa tadi ya? Benar tapi 4 proyek Bang? Betul ya, jadi memang ada 4 proyek yang diterima oleh Pak terdakwa ya. Jadi
tadi sempat disebut di dakwaan dari 2017 tuh maksudnya ada perkara mulai dari 2017 Dodi menerima fee ini kenapa? Gimana? Diulangi? Perkara ini kan disebut di dakwaan tadi dari 2017. Apakah Dodi menerima fee dari terdakwaannya dari tahun 2017? Bukan dari 2017. Yang untuk penerimaan tadi sudah disebutkan dari 2021. Ya. Ada waktunya tadi kita sudah sampaikan. 2017 itu Pak Dodi dilantik sebagai bupati, maksudnya bukan terkait dengan pemberiannya, pelantikan dia sebagai bupati. Pak, tadi kalau nggak salah disebutkan Bapak Bupati ini meminta fee dari 10%. Pak Herman Mayori. Itu dia yang meminta berarti Pak, dia yang memberikan, saya mau 10% seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi nanti kita buktikan dalam persidangan ya, memang ada permintaan dari bupati terkait dengan jatah fee sebesar 10%. Nanti kita buktikan dalam proses persidangan. Oke, untuk Suhandi tadi sendiri 4 kali ya Pak yang memberikan uang. Iya, Sebanyak ada 4 beberapa kali pemberian uang. Itu terdiri proyek apa aja sih? Tadi sudah kita sebutkan ada beberapa proyek ya, ada 4 proyek tadi di dinas PUPR. Modus biaya, Gimana? modus operandi ini. Ya, ini kan sebenarnya biasa yang sudah terjadi di beberapa daerah ya. Para rekanan ini ingin mendapatkan proyek dengan cara memberikan ijon seperti itu ya, memberikan uang untuk kemudian uang itu ijon dan kemudian dia berharap mendapatkan proyek seperti itu. Ancaman pasal ini Pak? Kalau untuk pasalnya minimal. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.